kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja Anda berada saat ini. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Saya selalu bersuka cita kalau saya bisa hadir di tengah-tengah saudara, entah di rumahmu, di mobil, di kantormu, ya dalam tayangan sahabat Galilea ini saudara. Dan saya berharap saudara diberkati oleh tayangan ini, saudara semakin dewasa dalam iman kepada Kristus, dan jika saudara terberkati, saudara bisa membagikan link ini ke sahabat, kepada rekan-rekan saudara yang lain, ke kerabat ya saudara. Dan jika saudara punya beban doa, saudara bisa menghubungi 0813-8161-3924 ya saudara ya. Mari saudara teduhkan hatimu sebelum kita masuki dunia kerja, aktivitas, schedule, pelayanan, dan kesibukan kita hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan telah antar kami sampai pada hari ini. Dan sebelum kami masuki kesibukan kami, pekerjaan kami, dunia kerja kami hari ini, kembali kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Kau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami, dan hamba yang Engkau izinkan untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi secara khusus dengan pengurapan-pengurapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Matius pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Saudara, ya, ini masih ada hubungan dengan pembacaan yang kemarin ya saudara ya. Nah, dikatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, banyak orang berpikir bahwa mengikut Kristus adalah pekerjaan yang mudah. Benarkah mengikut Yesus adalah pekerjaan yang mudah? Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki komitmen dan juga motivasi yang benar. Kembali lagi saya bicara tentang komitmen dan motivasi. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, apakah artinya? Jangan hanya bangga dengan label Kristen, jika tidak diiringi dengan sikap dan perbuatan yang mencerminkan Kristus. Sebab menjadi Kristen berarti memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus. Nah, Alkitab menegaskan ya, Alkitab dengan tegas menyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengikut Tuhan? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia.
Di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oh, berarti alasan perut dong. Iya kan? Bukan karena telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Berarti ini motivasinya adalah ikut Yesus biar dapat makan gitu kan. Saudara, roti berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Iya kan? Dikatakan kamu telah makan roti itu. Iya kan? Dan roti ini berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bila orientasi kita dalam mengikut Kristus hanya sebatas itu, sungguh suatu hal yang tidak ada gunanya saudara ya. Sebab suatu saat nanti kita pasti akan kecewa. Saudara, banyak orang pada mulanya begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan mereka mundur dan meninggalkan Tuhan Yesus setelah apa yang mereka harapkan belum terwujud. Begitu ada tawaran lain yang lebih menggiurkan, tidak segan-segan mereka akan berpaling dari Kristus. Atau kita mungkin mengikut Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan, tetapi dalam hati kita terselip ambisi dan motivasi yang tidak benar. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan seluruh subscriber Galilea Network, dalam perjalanannya menuju kota Yerusalem ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan mengutarakan keinginannya mengikut Yesus. Di ayat 19 ya, bacaan kita tadi dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, mengapa kemudian Tuhan Yesus tidak langsung meluluskan keinginan ahli Taurat itu? Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak berkenan? Saudara, yang menjadi pokok permasalahan bukan terletak pada keseriusan dari ahli Taurat itu, tapi pada motivasi atau sikap hatinya dalam mengikut Tuhan. Sebab ya, saudara, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin. Nah, ahli Taurat dikenal suka menerima pujian, suka menerima hormat dari manusia. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika dia mengutarakan keinginannya kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak langsung menyambutnya begitu ya. Haleluya, ya kan? Tetapi Yesus berkata, ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya saudara, ikut Yesus bukan soal materi. Iya kan? Karena apa? Serigala aja punya liang, burung aja mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, kalau hari ini kita punya tempat yang bagus, ya, kita punya fasilitas, mobil yang mewah mungkin yang kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudara, jangan kita terjebak pada hal-hal yang duniawi. Jangan terjebak pada hal-hal yang materi. Kembali kita jaga hati, kita jaga motivasi kita untuk ikut Yesus. Ya saudara, kalau saya mah udah teruji saudara ya. Saya bisa berbangga ya. Kenapa? Karena saya ngalamin proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya, mulai di penjara, dipukul babak belur, sesudah itu keluar penjara, mengalami kemerosotan ekonomi yang morat-marit saudara ya. Kesulitan ekonomi sampai beli susu nggak bisa saudara. Anak minta susu ya, saya kasih teh ya.
Saya bilang ini susu merah ya. Tapi akhirnya anak itu bilang, satu saat dia bilang sudah bosan susu merah, minta susu putih atau susu coklat. Kami hanya bisa meneteskan air mata. Kami berseru kepada Tuhan. Saudara, karena memang ikut Tuhan, kita harus menanggung segala resiko itu. Ya. Ada orang bilang ikut Tuhan senang. Ya, saya kira bukan senang ya. Senang karena apa dulu nih ya? Saya ikut Yesus itu karena kesenangan saya karena kepastian keselamatan hidup kekal yang dijamin oleh Yesus. Karena dia pergi, Yesus katakan begini, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Haleluya. Yesus ada di mana? Yesus ada di surga. Maka kita berada, nanti juga kita berada di surga. Nah saudara, karena itu mari kembali kita melihat hati kita, apakah betul-betul hati kita melekat sama Tuhan. Ya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh para murid, ya, kalau hanya dengan maksud dilihat orang, ya saudara, apa gunanya kita tidak akan menerima upah. Ya, karena apa saudaraku yang kekasih, murnikan motivasi kita dalam pelayanan kah, dalam mengikut Tuhan kah, ya kan? Sebab semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya Yesus dimuliakan. Amin. Supaya Yesus dimuliakan. Supaya Yesus yang semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Amin. Yesus yang dikenal, bukan kita yang terkenal. Haleluya saudara. Yesus yang harus terkenal. Kita biarlah menjadi hamba yang tidak berguna. Saudara ya? Iya. Ya. Biarlah kita sudah bekerja dengan maksimal. Tapi biarlah kita berkata, aku hamba yang tidak berguna. Amin. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah hari-hari hidup kita diwarnai dengan hari-hari yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita punya motivasi yang benar, maka Yesus akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Berkat itu adalah bonus saudara ya. Nah karena itu biar masing-masing kita memurnikan kembali motivasi kita. Miliki motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali hari ini kami diingatkan untuk memiliki komitmen dan motivasi yang benar dalam mengikut Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami membutuhkan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Sebaliknya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami akan terus melekatkan hati kami kepadamu dan kami mau tinggal di dalam Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang selalu aktif di live chat, yang selalu setia dalam mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Berkati mereka Tuhan. Tilik permintaan mereka, jawab doa-doa mereka. Dan Tuhan mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sehat sempurna diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada